Halo Football Lovers, mimpi Prancis untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026 harus berakhir dengan cara yang menyakitkan. Les Bleus tumbang 0-2 dari Spanyol di babak semifinal, yang membuat kekalahan ini terasa begitu tragis bukan hanya karena gagal melaju ke partai puncak. Tetapi karena ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun Prancis dari Spanyol di babak semifinal turnamen besar. Setelah tumbang 1-2 di semifinal Euro 2024, lalu kalah dramatis 4-5 di semifinal UEFA Nations League 2025, kini Prancis lagi-lagi dipaksa bertekuk lutut di panggung tertinggi Piala Dunia 2026. Banyak penggemar mulai menyebutnya sebagai kutukan semifinal. Tentu ini hanyalah sebuah kiasan, bukan fakta harfiah. Namun, sulit mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali bertemu La Furia Roja di fase penentuan, Prancis selalu pulang dengan kepala tertunduk. Analisis jalannya pertandingan laga sebenarnya berlangsung cukup berimbang sejak menit pertama. Prancis mencoba mengambil inisiatif menyerang lebih dulu, sementara Spanyol tampil tenang, memainkan umpan-umpan pendek, dan menunggu momen yang tepat untuk menghentak. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22. Spanyol mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran fatal di kotak terlarang. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kerasnya tak mampu dihentikan kiper Prancis dan membawa Spanyol unggul 1-0. Gol tersebut mengubah total jalannya pertandingan. Prancis dipaksa menaikkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan, baik melalui tusukan sayap maupun tembakan jarak jauh. Namun disinilah akar masalah utama Prancis terlihat jelas. Setelah tertinggal, Prancis kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Spanyol tampil lebih tenang dalam mengalirkan bola dan berhasil mengendalikan tempo pertandingan. Akibatnya, lini serang Prancis tidak mendapatkan banyak ruang untuk menciptakan peluang yang benar-benar bersih. Alih-alih meredam kreativitas lawan, mereka justru didikte oleh ketenangan Rodri dan Fabian Ruiz. Rabiot bahkan harus ditarik keluar di awal babak kedua untuk digantikan oleh Manu Kone demi menyuntikkan energi baru. Sayangnya, lini tengah Prancis tetap kalah kelas dalam aspek sirkulasi bola. Kegagalan gelandang Prancis dalam memutus rantai umpan pendek Spanyol membuat suplai bola bersih ke lini serang menjadi mandek. Dampaknya sangat fatal. Kylian Mbappé terisolasi, frustrasi, dan terpaksa turun terlalu jauh ke belakang hanya untuk menjemput bola. Kronologi gol kedua saat Prancis semakin berani keluar menyerang dan meninggalkan ruang kosong di lini belakang, Spanyol menghukum mereka melalui skema transisi yang sangat cepat dan efektif. Pada menit ke-58, Pedro Porro berhasil memanfaatkan celah tersebut dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua itu menjadi pukulan telak bagi mental para pemain Prancis. Meski terus berusaha menekan hingga peluit panjang berbunyi, penyelesaian akhir menjadi masalah utama Les Bleus. Peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol akibat pertahanan Spanyol yang tampil sangat disiplin. Statistik akhir pertandingan menunjukkan betapa kejamnya sepak bola. Prancis sebenarnya tampil lebih agresif dengan melepaskan 14 tembakan, sedangkan Spanyol hanya 10. Prancis juga unggul dalam jumlah tembakan tepat sasaran, 4-2, serta memperoleh 7 tendangan sudut, berbanding terbalik dengan Spanyol yang hanya mendapatkan 1 kali. Namun, sepak bola tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak menyerang, melainkan siapa yang paling klinis memanfaatkan peluang. Spanyol hanya sedikit unggul dalam penguasaan bola, 51% berbanding 49%, tetapi mereka mampu mengontrol ritme permainan. 2 tembakan tepat sasaran mereka berhasil diubah menjadi 2 gol kemenangan. Kemenangan ini membawa Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 dengan performa yang sangat meyakinkan. Sementara bagi Prancis, kekalahan ini menjadi luka lama yang kembali terbuka lebar. Apakah rangkaian hasil buruk ini hanya kebetulan semata? Atau justru Spanyol memang sudah menemukan formula rahasia yang selalu mampu meredam permainan Prancis di laga-laga terbesar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis sepak bola terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.